Tidak menunggu waktu lama, Roy Suryo tentunya menjadi bahan tertawaan warga dunia maya, termasuk saya sendiri. Ya, ternyata orang yang selama ini garang di Twitter, mentalnya seperti ayam sayur yang kurang gizi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Semakin hari orang yang dulu dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono semakin terlihat kalau mereka yang sebenarnya adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Yang pertama, kita mulai dari besannya sendiri, yaitu Aulia Pohan yang kala itu tersandung kasus korupsi. Hingga pada akhirnya Aulia Pohan ini divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Lalu yang kedua, teman-teman, orang kepercayaannya, yaitu Andi Malaranggeng, yang juga pernah meringkuk di ruang tahanan lantaran korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet, atau yang kita kenal sekarang dengan Candi Hambalang. Nah, akibat dari ulah dari Andi Malaranggeng dengan kawan-kawan ini, sekarang Candi Hambalang ini berubah menjadi sebuah candi yang tidak berguna sama sekali. Padahal kita tahu bahwa proyek ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit, 2,5 triliun. Ya, kira-kira kasus ini kalau kita membuat sebuah contoh, dia mirip dengan program rumah DP 0% miliknya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada saat itu. Di mana kita tahu bersama bahwa target program ini tidak tercapai, tapi perut oknum pengelolanya kenyang akibat makan duit dari proyek ini. Lalu yang ketiga, Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang juga kita tahu bahwa orang ini adalah orang dekatnya SBY, juga bermasalah. Ya, Andi Arief ini kita tahu bahwa bukan baru kali ini, tetapi berkali-kali, mulai dari main seorang dengan seorang wanita sambil pakai narkoba, menyebut Prabowo adalah Jenderal Kardus. Kemudian dia meminta Jokowi untuk berikan matanya untuk Novel Baswedan. Lalu kemudian Andi Arief ini menuduh PDIP sebagai dalang perusak baliho Partai Demokrat, menyebarkan hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos, hingga menerima uang puluhan juta rupiah dari tersangka korupsi sesama kader Partai Demokrat, yaitu dari Abdul Ghafur Masud. Ya, sekarang kita tahu bahwa si Andi Arief ini lagi harap-harap cemas, karena KPK sedang menyelidiki apakah uang yang terima itu hasil dari korupsi atau bukan. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah bahwa korupsi itu tidak dilihat dari jumlahnya, melainkan dari adanya bukti atau tidak ada. Contohnya mantan Sekjen Nasdem Rio Capella yang hanya korupsi 200 juta. Itu bahkan divonis sampai 1,5 tahun penjara, sampai denda 50 juta oleh majelis hakim. Ya, jadi meskipun menerima 50 juta, kalau itu terbukti korupsi, ya tetap saja si Andi Arief ini akan dijadikan tersangka oleh majelis hakim. Kemudian dikurung lagi. Lalu keempat, orang dekat SBY berikutnya yang bermasalah adalah siapa lagi kalau bukan pakar panci atau pakar telepancika. Jadi si pakar telepancika ini awalnya dia hanya seorang pembawa acara lifestyle di Metro TV. Kemudian menjadi seorang pakar telematika
digoreng dadakan 35 ribuan. Entah bagaimana ceritanya, kemudian ia ini ditunjuk sebagai konsultan teknis situs resmi dari SBY. Disinilah kedekatannya dengan Partai Demokrat mulai terbangun. Nah, pada akhirnya Roy Suryo ini dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis. Ya, seperti menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan menjadi penanggung jawab redaksi situs Partai Demokrat. Hingga pada tahun 2013, ia ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, menggantikan Andi Malaranggeng. Namun pada akhirnya dari sekian banyak pekerjaan yang diamanahkan itu, tidak ada satupun prestasi dari Roy Suryo yang bisa kita banggakan. Yang ada justru hal-hal buruk yang diingat orang dari sosok Roy Suryo. Mulai dari orang ini tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepakarannya soal telematika ini patut kita ragukan. Lalu kemudian nyolong aset Kemenpora, lalu digelari oleh para netizen sebagai Dewa Panci. Hingga yang terbaru sampai pada akhirnya dia menjadi tersangka adalah soal penistaan terhadap agama Buddha. Ya, dengan dia mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang wajahnya diedit mirip seperti Presiden Jokowi. Nah, kasus meme stupa Candi Borobudur inilah yang kemudian membuat Roy Suryo benar-benar jungkir balik, teman-teman. Ya, mungkin dia merasa kalau menghina Jokowi tidak akan dipermasalahkan. Tapi teman-teman ketahui bersama bahwa Roy ini tidak tahu atau mungkin dia tidak sadar kalau stupa itu adalah patung Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Sakyamuni dan Sang Buddha, yang tentunya sangat dihormati oleh Sang Buddha, oleh agama Buddha, oleh umat Buddha. Ya, sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan. Tidak pelak Roy Suryo ini yang sebenarnya hendak menjelekkan presiden itu secara otomatis menuai kemarahan pemeluk agama Buddha. Hingga beberapa orang Buddhisme melaporkannya ke polisi. Buntut dari laporan itu, Roy Suryo pada akhirnya menjadi tersangka. Kemudian ada hal yang menarik setelah Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Jadi waktu dia masuk ke kantor polisi ini, kita tahu dia sehat-sehat. Tetapi pada saat keluar, langsung pakai kursi roda. Tidak menunggu waktu lama, Roy Suryo tentunya menjadi bahan tertawaan warga dunia maya, termasuk saya sendiri. Ya, ternyata orang yang selama ini garang di Twitter, mentalnya seperti ayam sayur yang kurang gizi buruk. Kemudian apa tanggapan dari anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, soal Roy Suryo yang menghina bapaknya ini, atau soal Roy Suryo yang sudah ditetapkan atau sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka? Ya, saya pribadi harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming. Dia bukannya mendoakan agar Roy Suryo ini segera kena serangan jantung atau stroke, tetapi dia malah mendoakan agar Roy Suryo ini segera sembuh dari penyakitnya. Dan kalau Roy Suryo ini benar-benar memang sakit atau dia pura-pura, ya memang sebaiknya kita harus doakan semoga dia cepat sembuh. Serta tentunya bersamaan dengan doa, semoga penyakit hatinya ini yang busuk itu juga diberi kesembuhan. Ya, memang inilah anaknya Jokowi ini mungkin sudah diajarkan bagaimana cara menghadapi semua persoalan-persoalan tidak harus dengan jiwa yang penuh dengan emosi. Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo ketika dia membenci Jokowi
dia selalu membawanya dalam tingkat yang emosinya sangat tinggi. Hingga pada akhirnya dia menghina agama Buddha.